Kita kembali di Perempuan Bicara. Cukupkah kata maaf selesaikan kasus penghinaan di media sosial? Kali ini soal dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Eko Kuntadia terhadap Ning Imas, ya, ustazah dari Pondok Pesantren Lirboyo. Saya mau tanya dulu bagaimana pendapat Bu Husnul soal kasus ini. Cukupkah kata maaf selesaikan masalah ini? Kalau saya membacanya begini, pertama teknis ya, Ya. konfliknya. Ternyata ini dianggap sebetulnya sudah masuk pada pelecehan agama. Yang kedua, ini yang bicara agamanya itu adalah perempuan. Ustazah pula yang memiliki sanad keilmuan yang tidak kaleng-kaleng kalau kita tadi bicara tentang kaleng-kaleng. Iya. Karena dalam ilmu agama Islam itu sanad keilmuan itu sangat penting dalam konteks itu ya, dan biasanya sanad ini sampai kepada Rasulullah. Nah, yang berikutnya lagi ini adalah ustazah, seorang ustazah dari pondok pesantren. Jadi ada lembaga pesantren di situ. Ya. Dan juga afiliasinya ormas Islam terbesar di Indonesia dan juga bisa dikatakan di seluruh dunia. Nah, kalau kita kembali lagi dalam konteks misalnya feminism, itu the personal is political. Jadi jangan hati-hati, walaupun konteksnya ini antara satu individu dengan individu, tapi kalau yang satu laki-laki dengan patriarki yang ada, dia mau melecehkan keilmuannya, lah itu sebetulnya masalahnya menjadi is political. Nah, yang satu lagi bicara tentang media sosial. Jadi bagaimana tadi Bu Irma menyatakan hati-hati di dalam memanfaatkan menggunakan media sosial. Persoalannya yang menggunakan ini itu mau nggak mau ada relasi-relasi kuasa juga. Ya. Nah, jadi mungkin selama ini aman karena ada backing up misalnya di belakangnya. Bandingkan dengan wartawan yang bicara apa waktu itu? Jin buang anak kalau nggak salah. Jin buang anak misalnya. Edi Mulyadi. Ya, jadi kembalikan lagi bagaimana sebetulnya jangan sampai hukum itu dipermainkan, penegakan hukum dipermainkan. Nah, ini yang pertama technically. Ya. Yang kedua, kita semua di sini bukan ahli di dalam fikih Quran, ahli di dalam hadis. Apalagi tadi Ustazah Ning Imas ini luar biasa. Dan dia mengatakan minta maafnya ke Ibnu Katsir. Tahu nggak Ibnu Katsir itu siapa? Ulama besar, ahli Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran, ahli hadis, ahli sejarah. Bahkan yang saya sangat kagum pada tahun 1300 saja, salah satu kebijakan Ibnu Katsir waktu itu adalah memberantas korupsi, itu juga sudah dilakukan. Dan di sini bagaimana kita mau meminta maaf kepada ulama besar sebesar Ibnu Katsir. Jadi Ning Imas ini seorang ulama ya, kalau kita ulama ustazah itu tidak sembarangan juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kayak gitu ya. Kalau tadi kegalauan kita pada saat kita bicara, enggak, sebetulnya Allah Maha adil di dalam konteks menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan seringkali ayat yang dipakai misalnya Al-Ahzab ayat 35, kalau Anda muslim, Anda muslimat, Anda beriman, Anda bertakwa, semuanya akan mendapatkan pahala. Ya, bahkan kalau kita bicara misalnya feminism, equality ala barat, itu sameness, kesamaan. Tapi kalau equality di dalam Islam itu the different of role, tapi nanti kesamaannya pahala di akhiratnya. Nah, jadi hati-hati. Kita jangan nanti terjebak untuk menafsirkan padahal kita bukan ahli fikih Quran kayak gitu loh. Tidak seperti Ning Imas. Jadi ini ada kuasa di situ ya. Jadi di dalam konteks itu yang sebetulnya apakah cukup atau tidak. Nah, tergantung bagaimana nanti apakah bisa kalau mereka semuanya ya tadi yang institusi itu sudah ya udah nggak apa-apa ya sudah di dalam konteks itu. Tapi bukan karena ada afiliasi politik. Bagaimana? Maka dimaafkan. Afiliasi politiknya ini itu yang akan menjadi terus-menerus di dalam konteks itu. Kita dengarkan dulu bersama permohonan maaf dari Eko Kuntadia kepada Ning Imas. Kita saksikan dulu. Saya kesini untuk minta maaf. Ketika saya dari Jakarta datang ke sini membawa kesalahan, alhamdulillah saya di sini diterima sebagai tamu, diperlakukan dengan baik, diajak ngobrol, diapresiasi sebagaimana layaknya keluarga. Saya berterima kasih kepada Ning Imas, kepada Gus Rokil,
kepada seluruh kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, kepada para santri dan juga pada para alumni, orang yang salah seperti saya ini yang datang ke sini diapresiasi dan diberikan pintu maaf. Oke, cukup fair untuk ada permintaan maaf, tapi pertanyaan sekali lagi, apakah cukup? Karena tidak sedikit juga kasus-kasus yang sudah memberikan permohonan maaf tapi lanjut ke proses hukum. Gini, kalau kita kembali mau mengingat ya, bicara soal penghinaan terhadap agama, Rocky Gerung itu menghina semua agama dengan mengatakan bahwa kitab suci ya, seluruh kitab suci itu fiksi. Itu bukan cuma agama Islam loh yang terhina. Kenapa seluruh kitab suci loh fiksi? Itu menghina agama. Ditangkap nggak Rocky Gerung? Enggak. Oke. Apakah kemudian penguasa? Ada pelaporan kan waktu itu? Iya, tapi apakah kemudian penguasa juga terlibat dalam hal ini? Enggak juga. Kan seperti itu. Artinya begini, artinya menurut saya begini, Eko Kun tadi salah. Eko Kun tadi mulutnya enggak sekolahan. Eko Kun tadi menurut saya enggak cerdas, blow on, tolol loh. Ya. Oke. Kenapa? Jelas kok Neng Imas dalam apa ceramahnya jelas kok menyampaikan penafsiran Ali Imran ini dengan sangat baik. Bahkan kemudian beliau menanyakan kembali kepada apa namanya konstituennya waktu dia jemaahnya gitu ya. Apakah begini laki-laki itu kan seperti itu ya? Apakah seperti ini? Ekspektasinya itu perempuan kan dia dibalik bertanya. Ya. Hanya karena laki-laki itu boleh bisa memilih, bisa segala macam kan gitu. Artinya apa yang disampaikan Neng Imas itu satu pembelajaran ya, satu ceramah yang memang harusnya didengar dengan baik. Oke. Dan inti dari ceramahnya bagus. Itu sesuai dengan apa yang surat Ali Imran sampaikan, walaupun terjemahannya bisa saja misalnya di antara empat misalnya nih banyak terjemahan tafsir banyak kan ya. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Ning Imas dalam ceramahnya yang saya baca ini menurut saya sudah sangat baik sekali. Jadi kalau Eko Kun tadi kemudian menafsirkannya secara salah itu karena Eko Kun tadinya blow on. Oke, jadi kalau tadi sudah menyampaikan permintaan maaf cukup atau tidak? Cukup, karena Neng Imasnya sudah menerima. Terus mau diapain lagi? Mau dipolitisasi ke arah politik? Menurut saya itu lebih salah lagi. Itu akan menimbulkan kegaduhan baru. Kapan Indonesia ini akan aman gitu? Oke, kata-kata sudah diterima atau belum? Kita lihat ya bagaimana respon dari Ning Imas saat Eko Kun tadi sudah menyampaikan permohonan maaf. Oke, ya itu beberapa ekspresi saja ya, nggak bisa juga kita artikan atau berasumsi, tapi kita lihat di situ ada juga kemudian mengungkap bahwa silakan mau meminta maaf kepada seluruh begitu ya penganut agama Islam gitu ya. Oke, ada yang mau komentar bagaimana? Apakah kata maaf ini cukup? Apa kita mau mulai dari sini semua yang melakukan contoh ya? Ini jika mau menyebutkan permohonan maaf maka kita maafkan atau tidak? Silakan Bu Leli. Ya, jadi gini ya. Yang kita tangkap tadi kan sudah disampaikan, sudah dibaca sama Mbak Balkis kan tentang bahwa yang dia harus meminta maaf bukan hanya kepada Ning Imas. Jadi gini ya, sepertinya mindset yang ada di Eko Kun tadi ini adalah yang terjadi. Yang terjadi adalah bagaimana dia memandang sebuah kebenaran itu sebagai subjektif. Padahal kebenaran itu kan intersubjektif sifatnya. Nah karena itulah maka orang-orang yang memandang kebenaran sebagai subjektif itu memolakan dirinya sendiri. Memolakan orang lain. Memolakan apa mempolakan itu yang benar. Mempolakan. Kita aja di sini mungkin beda pendapat. Uni Irma bilang cukup, minta maaf. Mbak Balkis belum tentu, saya belum tentu, Devi sama Mbak Usnul belum tentu. Gitu kan. Biasanya yang terjadi orang-orang dengan pikiran subjek kebenaran adalah subjektif itu yang terjadi adalah trolling. Jadi dia melakukan pelecehan gitu loh. Pelecehan terhadap apapun termasuk yang saya katakan tadi. Istilah dia perempuan mendapat Tupperware itu loh. Itu kan dia mengisyaratkan simbol lain yang ingin dia lemahkan tentang posisi perempuan sebagai second people tadi. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi bukan hanya kepada agama tapi juga kepada gender gitu ya? Iya, jadi dia seperti
Kalau di dalam politik itu sudah masuk kampanye hitam loh gitu. Kampanye hitam, pesan yang disampaikan gitu kan. Ya, tentang nilai-nilai kebenaran yang dianggap subjektif tadi, padahal seharusnya dia melihatnya intersubjektif, harusnya seperti itu. Sampai ke black campaign ini serius ya kalau black campaign ya. Coba Mbak Devi bisa nggak kira-kira? Kalau dia dikaitkan sama politik. Dengan permohonan maaf cukup atau tidak bisa dijawab setelah pesan-pesan berikut ini ya Mbak Devi, tetap di Perempuan Bicara.